Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan studi kasus keempat tentang penerapan teori X dan teori Y dalam manajemen tim di perusahaan manufaktur bernama EV Works. Studi kasus ini membandingkan dua pendekatan manajerial yang diterapkan di Departemen A dan Departemen B. Di Departemen A, diterapkan pendekatan teori X di mana manajer mengawasi setiap pekerjaan dengan ketat dan memberikan instruksi yang jelas. Sebaliknya, Departemen B menggunakan pendekatan teori Y yang memberikan kebebasan dan kepercayaan penuh kepada tim untuk mengambil keputusan. Mari kita bahas pertanyaan-pertanyaan berikut terkait studi kasus ini. Adapun soal-soal, yakni 3 soal. Yang pertama itu bagaimana perbedaan antara teori X dan teori Y mempengaruhi motivasi dan kinerja karyawan di kedua departemen tersebut. Mari kita bahas jawabannya. Perbedaan antara teori X dan teori Y terletak pada cara pandang terhadap karyawan. Teori X berasumsi bahwa karyawan tidak suka bekerja, penuh diawasi ketat, dan hanya akan bekerja keras jika ada tekanan. Akibatnya, motivasi karyawan di Departemen A mungkin rendah karena kurangnya kebebasan dan kepercayaan. Kinerja mereka cenderung terbatas pada instruksi yang diberikan. Sebaliknya, teori Y berasumsi bahwa karyawan pada dasarnya ingin bekerja dengan baik, bertanggung jawab, dan kreatif jika diberikan kepercayaan. Dengan pendekatan ini, karyawan di Departemen B cenderung lebih termotivasi karena merasa dihargai dan memiliki ruang untuk berkreasi. Dengan demikian, motivasi dan kinerja di Departemen B yang menggunakan teori Y kemungkinan lebih tinggi dibandingkan Departemen A yang menerapkan teori X. Kita lanjut soal kedua. Soal kedua itu pertanyaannya begini, berdasarkan pendekatan manajerial yang digunakan, bagaimana kemungkinan tingkat kepuasan dan kreativitas karyawan masing-masing departemen? Mari kita bahas lagi. Di Departemen A yang menggunakan teori X, kemudian karyawan kemungkinan rendah karena mereka merasa terlalu diawasi dan kurang diberi kesempatan untuk berkreasi. Kreativitas mereka pun bisa terlambat karena fokus utamanya adalah menyelesaikan tugas sesuai perintah. Di Departemen B yang menerapkan teori Y, karyawan diberi kebebasan untuk berkreasi dan mengambil keputusan. Hal ini dapat meningkatkan kepuasan mereka karena mereka dihargai dan dipercaya. Kreativitas pun lebih berkembang karena adanya ruang untuk mencoba ide-ide baru. Jadi, pendekatan yang lebih fleksibel dan mendukung seperti teori Y biasanya memberikan dampak positif pada kepuasan dan kreativitas karyawan. Soal yang ketiga yaitu, jika perusahaan ingin meningkatkan kinerja Departemen A, apakah pendekatan yang lebih manusiawi dan lebih mendukung otonomi atau teori Y bisa diterapkan? Jelaskan mengapa atau mengapa tidak. Oke, mari kita bahas. Pendekatan teori Y bisa diterapkan di Departemen A, tetapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yakni ada 3 poin. Yang pertama itu adaptasi bertahap. Perubahan tidak bisa dilakukan secara mendadak. Karyawan dan manajer perlu dilatih untuk bekerja dengan pola yang lebih fleksibel dan mandiri. Yang kedua itu komunikasi yang baik. Manajer harus membangun hubungan yang lebih terbuka dengan karyawan agar kepercayaan bisa terbentuk. Yang ketiga itu memberikan tanggung jawab secara perlahan. Manajer dapat mulai memberikan kebebasan kepada karyawan dalam hal-hal kecil lalu meningkatkannya secara bertahap. Oke. Adapun kesimpulan dari studi kasus tersebut yaitu teori X dan teori Y memiliki dampak yang berbeda terhadap motivasi, kinerja, kepuasan, dan kreativitas karyawan. Teori X cocok untuk situasi yang membutuhkan kontrol ketat tetapi cenderung mengurangi kepuasan dan kreativitas. Teori Y lebih mendukung inovasi dan kepuasan kerja karena memberikan kebebasan dan kepercayaan kepada karyawan. Jika perusahaan ingin meningkatkan kinerja Departemen A, pendekatan teori Y dapat menjadi pilihan tetapi harus diterapkan secara bertahap dan disesuaikan dengan kondisi tim. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya pamit undur diri karena kalau maju dia nggak peka. Terima kasih.